Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia jadi rebutan negara di dunia. Kenapa Indonesia jadi rebutan gitu ya? So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Indonesia kini menjadi rebutan beberapa negara di dunia. Kini jadi rebutan. Khususnya di era globalisasi saat ini, sehingga bisa dikatakan peran Indonesia di dunia internasional cukup penting. Adanya globalisasi memberi kemudahan antar negara untuk saling berhubungan atau berinteraksi satu sama lain. Globalisasi juga memudahkan pertukaran informasi dan menciptakan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alasan utama mengapa Indonesia menjadi rebutan dunia di era globalisasi adalah karena posisi strategis yang dimiliki Indonesia. Posisi strategis Dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri Indonesia, wilayah Indonesia memiliki letak geografis atau posisi yang strategis, yakni di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi strategis yang dimiliki Indonesia ini memberi kemudahan bagi negara-negara di Asia Tenggara, benua Asia maupun dunia, untuk datang berkunjung ke Indonesia atau hanya untuk mencari informasi. Seperti yang disebutkan di atas, globalisasi merupakan bentuk keterkaitan dalam berbagai bidang. Bentuk keterkaitan ini bisa hadir dalam bentuk jalinan kerjasama antar negara atau semacamnya. Selain karena posisi yang strategis, potensi yang dimiliki juga menjadi alasan utama mengapa Indonesia menjadi rebutan dunia di era globalisasi atau era modern pada saat ini. Di era Contohnya modern saja, potensinya sekarang, adalah kekayaan alam, budaya, suku bangsa, bahasa, hingga agama. Sehingga dengan adanya potensi tersebut, negara-negara dunia menjadi lebih tertarik dan ingin menjalin kerjasama lebih lanjut dengan Indonesia. Selain itu, Indonesia sangat berperan penting terhadap negara-negara di Asia Tenggara. Karena hanya Indonesia yang termasuk dalam G20 atau negara-negara besar dunia. Hal ini sangat diirikan oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya ya sobat. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk organisasi kerjasama yang disebut ASEAN. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama dalam bidang sosial budaya, politik, ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Globalisasi telah membuat hubungan antar negara menjadi semakin dekat dan saling ketergantungan. Dengan mudahnya informasi dan komunikasi antar negara, globalisasi juga berdampak meningkatkan peran Indonesia dalam bidang politik di Asia, khususnya Asia Tenggara. Bagaimanakah peran Indonesia di dalam bidang politik dalam lingkungan ASEAN? Peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik. Yang pertama, Indonesia berperan dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Yang kedua, peranan untuk melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas di ASEAN atau AFTA. Yang ketiga, bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat terlarang. Dan yang keempat, berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di antara negara atau anggota ASEAN. Jadi globalisasi ini sangat berdampak positif ya terhadap negara Indonesia, karena globalisasi berdampak yang sangat signifikan dan juga mengaruhi bahasa Indonesia semakin dikenal di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, peran Indonesia semakin diperhitungkan di wilayah Asia Tenggara. Indonesia sangat dibutuhkan oleh dunia. Fakta Indonesia yang sangat membuktikan bahwa potensi Nusantara dibutuhkan dunia. Perlahan tapi pasti, Garuda Indonesia mulai menguatkan cangkramannya dalam kancah internasional, seolah memberikan nafas segar bagi sudah ini sampai ke kancah internasional gitu. Berada di tahun yang baru 2022, kita diajak untuk kembali merefleksikan tentang apa yang sudah dicapai bersama negeri ini setahun sebelumnya, juga merencanakan tentang apa yang akan dan harus dicapai setahun ke depannya. Indonesia memang masih mengalami banyak gejolak dalam negeri, namun perlu digarisbawahi bahwa negara kita tercinta ini juga memiliki segudang pencapaian yang begitu membanggakan dan luar biasa. Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo menuturkan banyak negara di dunia saat ini sangat membutuhkan Indonesia sebagai produsen pangan global. Situasi krisis ekonomi yang terjadi pasca pandemi berdampak pada krisis pangan dan lonjakan inflasi yang dialami hampir seluruh negara. Indonesia lagi dibutuhkan dunia karena sudah 2 tahun semua dalam kondisi krisis global. Kondisi ekonomi dunia tengah memburuk, ditambah dengan adanya krisis perubahan iklim yang melanda.
negara-negara 4 muslim yang menjadi produsen pangan mengalami gangguan produktivitas dan penggerak kenaikan harga. Ditambah lagi, perang Rusia-Ukraina menambah deretan penyebab krisis ekonomi dunia karena berdampak pada kenaikan harga energi yang bertalian erat dengan harga pangan. Beruntung, di Indonesia inflasi termasuk salah satu yang terendah karena bentalan ekonomi dari sektor pertanian yang cukup eksis. Berdasarkan komponen harga pangan bergejolak atau volatile foods merupakan yang tertinggi sebesar 10,7% YoY atau year on year. Komoditas utama yang memberikan andil besar terhadap inflasi pangan adalah harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah. Namun, Indonesia memiliki harga-harga pangan secara umum dalam kondisi stabil. Namun, Kementan tetap fokus pada peningkatan produktivitas agar jika produksi melimpah, stabilisasi harga dapat dijaga. Pemerintah sangat mendorong adanya ekspor. Kelebihan-kelebihan yang ada, kita tidak boleh dibiarkan karena itu akan mempengaruhi harga. Oleh karena itu, kita alihkan ke ekspor. Ini sangat penting. Langkah pengalihan ekspor itu sejauh ini baru terjadi pada komoditas ayam ras, di mana ekspor perdana ke Singapura telah dijajaki oleh 3 perusahaan unggas terintegrasi. Penjajakan ekspor ke Singapura setelah Malaysia, yang merupakan pemasok ayam Singapura, membatasi volume ekspor ayam hidupnya. Jadi, Indonesia sangat-sangat dibutuhkan oleh negara-negara tetangga dan juga negara di dunia. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa memberikan yang terbaik untuk negara kita dan juga negara-negara di dunia. Kita wajib bangga ya terhadap negara kita. Itulah mengapa Indonesia sangat dibutuhkan dunia. Oke. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan jika ada pertanyaan kalian boleh komen di bawah ya. Salam sehat. Oke guys, jadilah dia video pembahasannya ini. Jadi segala potensi yang dimiliki oleh Indonesia, itu dari segi kekayaan alamnya, budaya, dan yang lain-lain. Apalagi sekarang itu kan memang sudah banyak berubah lah gitu kan. Sudah ada banyak itu pencapaian-pencapaian dan juga perubahan-perubahan yang dialami oleh Indonesia lah gitu kan. Dan inilah yang dan inilah yang dilihat oleh negara-negara, bukan hanya di kawasan ASEAN ya, tapi juga di peringkat global lah, kancah internasional tuh melihat bagaimana perubahan Indonesia sekarang ini. Jadi peran pentingnya juga semakin meningkat, baik itu di kawasan ASEAN ataupun di internasional gitu. Jadi pengaruh Indonesia juga ya di peringkat global sudah sangat diakui dunia ini. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.